rumah itu keluar rumah, sholat di sini menunggu sholat berikutnya seperti maghrib isya, lalu berjalan pulang sampai ke rumah, itu kita dalam sholat. Maka hal-hal yang dimakruhkan dalam sholat seperti menyelangi-nyelingi jari, itu tidak boleh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaika nusyur. Bapak Ibu yang saya muliakan, kita lanjutkan kajian kita tentang sholat berjamaah. Pada pagi ini kita akan kaji dulu tentang beberapa adab yang mesti kita perhatikan ketika berangkat ke masjid dalam rangka berjamaah. Pertama, dianjurkan kita berwudu dulu di rumah sebelum berangkat ke masjid. Bukan berarti tidak boleh berwudu di masjid, boleh. Cuma yang dilakukan oleh Nabi, yang dianjurkan berwudu di rumah. Sebagaimana hadis Nabi dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, man tatahhara fi baitihi, siapa yang bertaharah, bersuci di rumahnya, ya, thumma masya ila baitin min buyutillah, lalu dia pergi berangkat, ke salah satu masjid Allah, liyaqdiya faridatan min faraidillah, untuk melaksanakan kewajiban di antara kewajiban-kewajiban yang ditetapkan oleh Allah SWT. Kanat khatwatahu ihdahuma tahuttu khati'atan wal akhra tarfa'u darajatan. Maka langkahnya itu menghilangkan kesalahannya, dan langkah berikutnya meningkatkan derajatnya. Nah, jadi dalil yang pertama itu man tatahhara, siapa yang bertaharah, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu, menjauhkan diri dari bau yang tidak sedap, baik di badan, pakaian, dan sebagainya. Ya. Misalnya bau jengkol, bau bawang, bau pete, dan sebagainya. Dalam hadis disebutkan man akala min hadhihi syajarah yakni tsaum, barang siapa yang memakan pohon ini, yakni bawang, kata Nabi, fala yaqrabanna masjidana, janganlah mendekat ke masjid kami. Dalam hadis lain dikatakan siapa yang makan bawang putih jangan dekat ke masjid kami, siapa yang makan bawang merah jangan mendekat ke masjid kami. Artinya dilarang sebelum dia membersihkannya, menghilangkan baunya. Karena itu akan mengganggu orang lain. Jadi bau-bau yang tajam hindari. Termasuk kalau kita bekerja berkeringat, itu nanti kalau sekian waktu keringat itu kan bau. Nah, kita belum mandi datang ke masjid, nah itu makruh. Bagusnya kita mandi, ya. Itu etikanya. Kalau kita memiliki pekerjaan yang sangat rentan kepada bau,
usahakan kita di tempat yang tidak terlalu mengganggu. Misalnya gini, tukang jual ikan di pasar, ikan itu susah hilang bau, tangan kita bau. Dan kita mau juga ke masjid, bersihkan semampu kita, nanti ambil posisi yang tidak terlalu mengganggu, ambil di teras, mereka gitu, itu kan bebas udaranya, seperti itu. Lalu berikutnya, bagi pria dianjurkan memperbagus diri, dianjurkan memakai wangi-wangian. Kenapa kepada pria saja? Karena untuk wanita seperti yang pernah kita bahas juga tidak dianjurkan. Wanita boleh ke masjid tapi jangan pakai wangi-wangian, kan gitu kemarin tuh. Karena salah satu kenapa ada hadis bahwa wanita itu yang terbaik sholatnya di rumah untuk menghindari fitnah. Jadi wanita itu aurah, wanita itu aurat. Apapun yang dia lakukan, dia pakai, dia gerakkan, itu rentan menimbulkan syahwat. Makanya dia tidak boleh menonjolkan diri dari sisi pakaiannya, dari sisi gerakan-gerakannya, maupun dari sisi wangi-wangian. Maka tidak dianjurkan. Boleh hanya sekedar untuk menghilangkan bau. Itu ya. Jangan nanti dia pakai wangi sampai ke tempat bapak-bapak wanginya 7 kilo masih terbaunya bro. Itu ya. Kenapa dalilnya kita disuruh berwangi-wangian, berpakaian bagus itu, ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Hai anak Adam, pakailah perhiasanmu yang indah setiap masuk masjid. Zinah, pakaian. Inilah menunjukkan Islam itu tidak memisahkan antara dunia dan akhirat. Perhiasan dunia bawalah untuk akhirat, untuk masjid. Nah, gitu. Dalam hadis lain disebutkan Allah itu sangat suka melihat bekas dari nikmat yang diberikannya kepada hamba. Itu sangat suka dia melihatnya. Melihat bekas itu artinya gini, diberi nikmat uang atau harta, kelapangan hidup, nampak dia pakai. Apalagi yang dia pakai itu menghadap dia. Jadi kita beli pakaian untuk khusus sholat, ya kan? Tentu yang sesuai dengan kondisi sholat. Baju koko kayak dia. Baju koko itu kan baju Cino sebenarnya. Koko itu kan lawannya taci. Koko, baju koko. Tapi itu sudah budaya kita. Baju kayak ayah, itu kayak Pak Des. Coba kita bayangkan Pak Zawir pakai baju seperti Pak Ayah. Ayah itu kan agak bagus tuh. Ya. Nah, jadi pokoknya baju ke masjid lah. Kalau kita masih sempat menukar baju dari baju kaos banyak ke baju khusus, usahakan jangan baju kaosnya aja pergi, jangan. Kecuali kita dalam posisi yang tidak bisa menukarnya, tidak masalah baju kaos, baju celana jin pun tidak masalah. Kalau memang tidak ada kesempatan untuk menukarnya, sah. Dari Ibnu Mas'ud menceritakan bahwa ada seseorang yang suka memakai baju bagus dan sandal yang bagus. Lalu Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Innallaha
jamil yuhibbul jamal. Jadi tidak masalah. Kadang-kadang ada anggapan musaji itu kalau masalah akhirat, tidak boleh gaya-gaya pada. Nabi justru memujinya. Sedangkan wanita dilarang memakai minyak wangi ketika ke masjid dan tidak boleh berhias diri berlebihan menor ketika keluar rumah. Ini yang terlarang dalam ayat wala yubdina zinatahunna illa ma zahara minha, dan janganlah mereka menampakkan perhiasan kecuali yang biasa tampak daripadanya. Berikutnya membaca doa keluar rumah. Nih, jika seorang keluar rumah lalu dia mengucapkan bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wa la quwwata illa billah, maka akan dikatakan ketika itu engkau akan diberi petunjuk, engkau akan dicukupkan dan engkau akan dijaga. Setan pun akan menyingkir darinya. Setan yang lain akan mengatakan bagaimana mungkin engkau bisa mengganggu seseorang yang telah mendapatkan petunjuk, kecukupan dan penjagaan. Nah, itu bismillahirrahmanirrahim 'ala Allah la haula wa la quwwata illa billah. Lalu ada lagi doanya yang dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, istri Nabi ya. Beliau berkata, Nabi SAW tidaklah keluar dari rumahku kecuali ketika menghadapkan pandangannya ke langit, lalu beliau membaca doa, Allahumma inni a'udzubika an adilla au adalla au azilla au azalla au azlima au azlama au ajhala au yujhala alayya. Itu apa doanya itu? Artinya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kesesatan diriku atau disesatkan orang lain, dari ketergelinciran dari diriku atau digelincirkan orang lain, dari menzalimi diriku atau dizalimi orang lain, dari kebodohan diriku atau dibodohin oleh orang lain. Itu doanya. Menyilangi jari ketika berangkat menuju masjid. Menyilangi jari kemarin kan sudah kita kata. Ini karena kita dianggap sedang di masjid, sedang sholat. Mulai dari kita berangkat rumah itu keluar rumah, sholat di sini, menunggu sholat berikutnya seperti maghrib isya, lalu berjalan pulang sampai ke rumah, itu kita dalam sholat. Maka hal-hal yang dimakruhkan dalam sholat seperti menyilangi jari, itu tidak boleh. Dalam hadis lain disebutkan kalau kita meninggal dalam keadaan seperti itu masuk surga. Kalau kita pulang akhirnya ke rumah membawa pahala yang besar. Jika salah seorang kalian berwuduk lalu memperbagus wuduknya, kemudian keluar menuju masjid dengan sengaja, maka janganlah ia menjalin jari jemarinya karena ia sudah berada dalam sholat. Dia sampai balik ke rumah, kita dinilai sebagai sholat kalau niatnya memang untuk sholat. Kecuali datang ke sini bukan untuk sholat, itu tidak perlu dihitung sholat. Jalan tenang, jangan tergesa-gesa. Meskipun imam akan rukuk, jika kalian mendengar iqamah, maka berjalanlah menuju tempat sholat masjid, lalu tetap tenang dan khusyuk menuju sholat itu. Jangan tergesa-gesa. Apa saja yang kalian dapati dari imam, ikutilah. Sedangkan yang luput dari kalian, sempurnakanlah. Jadi yang ketinggalan masbuk kita sempurnakan.
Sempurnakannya di ujung, jangan di awal. Karena saya pernah juga lihat anak-anak muda, dia terlambat satu rakaatnya atau satu rakaat. Karena imam itu sudah sujud, dia kejarkan, dia sholat baca Al-Fatihah, dikejar imam itu, nanti sama lagi dengan imam. Dikajanya di awal, kok salamnya sama-sama. Itu enggak boleh. Jadi ikuti saja imam, nanti kalau apa yang kurang ditambah di akhir. Meskipun kita hanya dapat tahiyat akhir di ujung pula, asalkan kita sudah masuk berjamaah, itu dihitung kita berjamaah. Ketika perjalanan menuju masjid ada doa. Nah, ini doa yang diajarkan. Jadi tadi kan berangkat ada doanya, ya. Nanti di perjalanan ada doa. Ini seperti ini doanya. Ya. Allahumma ja'al fi qalbi nura. Ya Allah, jadikan dalam kalbuku, dalam hatiku cahaya. Waj'al fi lisani nura. Jadikanlah dalam lisanku cahaya. Waj'al fi sam'i nura. Jadikan dalam pendengaranku cahaya. Waj'al fi basari nura. Jadikan dalam pendengaranku cahaya, dalam penglihatanku cahaya. Waj'al khalfi nura. Jadikan di belakangku cahaya. Wa amami nura. Di depanku cahaya. Waj'al min fawqi nura wa min tahti nura. Di bawahku, di atasku cahaya, di bawahku cahaya. Allahumma wa a'zim li nura. Ya Allah, sempurnakanlah bagiku cahaya. Lalu masuk masjid dengan kaki kanan sambil membaca doa. Bismillah, wassalamu ala rasulillah. Allahumma firli waftahli wa firli dhunubi waftahli abwaaba rahmatik. Jadi biasanya kan yang dibaca kan itu aja, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Nah, yang hadis yang lengkapnya Bismillah, wassalamu ala rasulillah, Allahumma firli dhunubi waftahli abwaaba rahmatik. Bismillah dengan nama Allah. Wassalamu ala rasulillah, salam selawat keselamatan kepada Rasulullah. Allahumma firli, ya Allah ampunilah bagiku dzunubi, dosa-dosaku, waftahli, dan bukakanlah bagiku abwaaba rahmatik, pintu rahmatmu. Ya. Mengucapkan salam ketika masuk masjid. Nah, jadi boleh dianjurkan salam assalamualaikum, nah, gitu. Dianjurkan, kecuali nanti orang ada acara mengganggu pula. Nah, penceramah sedang menerangkan kita assalamualaikum kareh atau putih, nah, itu tidak dianjurkan. Cukup assalamualaikum sedikit aja, sekedar menjalankan sunnah saja, tidak perlu keras-keras. Ya. Abu Hurairah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman, kalian tidak disebut beriman sampai saling mencintai. Maukah aku tunjukkan kepada kalian sesuatu yang apabila kalian melakukannya kalian pasti akan saling mencintai? Apa itu? Sebarkanlah salam di antara kalian. Ke-10, mengerjakan salat tahiyatul masjid di 2 rakaat. Idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta
yusalli rak'atain. Jika salah seorang kalian masuk masjid, maka janganlah langsung duduk sampai dia sholat 2 rakaat. Memilih saf pertama, saf di depan untuk laki-laki, saf sebelah kanan jika mudah mencapainya. Nabi bersabda, seandainya orang-orang mengetahui pahala azan dan saf pertama, kemudian mereka tidak mendapatkannya melainkan dengan cara diundi, pastilah mereka akan melakukan undian untuk mendapatkan saf pertama. Tapi untuk laki-laki, saf di depan, saf pertama ini yang utama. Yang perempuan di belakang rombongannya, tapi yang utama saf pertama di depan juga, bukan berarti di belakang pula yang pertama. Ya. Dan di kanan. Nah, jadi kanan itu maksudnya gini. Ini imam, maka makmum pertama itu di kanan. Nanti makmum kedua ditentang imam, ini mundur. Makmum ketiga kiri. Makmum keempat kanan, kelima kiri, keenam kanan. Nah, gitu. Itu kanan maksudnya. Bukan berarti kanan di silu itu kosong. Coba bayangkan masjid raya, ini imam kanan sampai itu, lah habis orang sampai di ujung, itu kosong. Nah, kan tidak indah. Islam itu membutuhkan apakah keindahan, keserasian, keseimbangan. Maka pemahamannya kanan pertama itulah penambahannya ke kanan, lalu seimbangkan kanan lagi, seimbangkan. Nah, memulai saf itu pertemuan besok kita akan masalah formasi imam, ada foto-fotonya juga ya. Memulai saf itu di belakang imam, bukan di kanan juga. Ya, sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat atas saf-saf sebelah kanan ya. Tapi hadis ini ya, dhaif. Setelah tahiyatul masjid, duduk menghadap kiblat, mengisi waktu dengan membaca Al-Quran, berzikir, memperbanyak doa, terutama antara azan dan iqamah. Inna doa, kata Nabi, la iraddu bainal adzan wal iqamah fad'u. Sesungguhnya doa tidak tertolak yang dilantunkan antara adzan dan iqamah, maka berdoalah ketika itu ya. Menunggu salat dan tidak mengganggu orang lain. Jadi ketika di masjid tunggu salat, salah seorang antara kalian dianggap terus-menerus dalam keadaan salat selama ia menunggu sholat di mana sholat tersebut menahannya untuk pulang. Tidak ada yang menahannya untuk pulang ke keluarganya kecuali sholat. Jadi maghrib dengan isya kita mendengar ceramah, setelah subuh kita mendengar ceramah, selama kita masih di masjid ini kita dianggap dalam keadaan sholat. Nah, maka kalau tidak ada yang penting betul, tidak usah pulang. Nanti pulang pun tidak ada pula yang dikerjakan misalnya. Nah, ini ya. Tidak ada lagi sholat ketika iqamah berkumandang. Jadi ketika iqamah berkumandang tidak ada lagi sholat sunat. Ya, kecuali sholatnya sudah dimulai. Nah, ini sudah mulai goyang. Nah, jadi kalau orang sudah iqamah tidak boleh lagi sholat, kecuali sholat sudah dimulai, rakaat pertama sudah selesai, boleh lanjutkan segera, lanjutkan boleh, tapi memulainya. Kalau kita mulai orang iqamah, batalkan aja. Apalagi kita nanti akan mengganggu saf orang. Orang udah mulai sholat wajib, kita masih sholat sunat, nah itu tidak boleh.
Ya. Kalau sudah dapat azan di masjid, tidak keluar dari masjid kecuali ada hajat. Jadi kalau sudah masuk kita tidak boleh keluar sebelum sholat. Barang siapa yang mendapati azan di masjid lalu keluar bukan karena suatu kebutuhan dan dia tidak berniat untuk kembali ke masjid, maka dia munafik. Ketika keluar masjid, keluar dengan kaki kiri membaca doa. Doanya sama dengan tadi, ujungnya aja beda. Bismillah wassalamu ala rasulillah. Allahumma ftahli, Allahumma firli dhunubi waftahli abwaba fadlik. Biasanya doa yang lain yang kita baca, Allahumma inni as'aluka min fadlik, boleh. Tapi kalau mau lengkap ini Bismillah wassalamu ala rasulillah. Jadi ada bismillahnya, ada salam kepada Rasulullah, ada doa ampuni dosa kita, Allahumma firli dhunubi li abwaba fadlik. Barangkali itu Bapak Ibu yang dapat kita sampaikan pada kesempatan ini. Kalau ada yang kurang jelas silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Antara azan dan doa itu kan ada boleh berzikir, boleh membaca Al-Quran, dan boleh juga berdoa. Pertanyaan saya, mana yang lebih baik yang dilakukan oleh Nabi? Apakah berzikir atau berdoa? Karena doa pada saat itu adalah yang diijabah oleh Allah. Mana yang lebih bagus? Ya, kalau kita ada kebutuhan bagus berdoa dulu. Berdoa, doa mukhul ibadah. Waktu berzikir itu ini ya. Ya. Ada lagi? Oke. Kalau tidak ada kita cukupkan dulu sampai di sini. Semoga ini bermanfaat. Banyak maaf dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.